Madura itu punya sumbangsih besar terhadap bangsa. Indonesia selalu ingat tentang Majapahit sebelum berdirinya Indonesia. Sebagai negara, Indonesia berdiri tahun 45. Dulu ada kerajaan besar namanya Majapahit. Tapi Majapahit itu berdiri karena runtuhnya kerajaan Singosari yang berpusat di Malang, karena kalah dalam perang dan ditaklukkan oleh pasukan dari Kediri. Maka Raja Singosari yang bernama Raden Wijaya itu melarikan diri ke sebuah pulau kecil bernama Madura. Di ujung timur, di sana sudah ada satu tempat namanya Sungenep. Songenep itu di dalam bahasa Jawa artinya songenep, artinya air atau kumpulan air yang mengendap. Kapan menjadi Sumenep? Pasca kemerdekaan. Penguasa Sumenep waktu itu bernama Arya Wiraraja. Arya Wiraraja kemudian mempersilahkan mantan Raja Singosari yang bernama Raden Wijaya untuk mendirikan satu tempat yang menjadi cikal bakal kerajaan Mojopahit yang hari ini menjadi Mojokerto. Raden Wijaya kemudian mengangkut masyarakat Madura itu untuk nyebrang, membabat hutan tarik. Hutan tarik itu kemudian dibabat, berdirilah sebuah tempat kecil yang nanti menjadi kerajaan besar bernama Majapahit, yang kemudian menguasai hampir seluruh Nusantara, terambil dari kata Nuswantoro. Pripun Nuswantoro niku? Artinya gugusan-gugusan pulau yang penuh dengan kebaikan dan berkah. Nah, kemudian raja ini mendirikan Majapahit. Kata Majapahit terambil dari dua kata, mojo dan pahit. Karena di hutan ini banyak pohon, namanya pohon mojo. Mojo ini buahnya merah, Pak, dimakan sama orang Madura karena haus dan lapar. Dalam bahasa Madura itu ya pahit ya pae, Pak. Aduh, mojo na pae, buah mojo pae. Maka raja menjadikan kerajaan itu menjadi Mojopahit, terambil dari kata buah mojo sing pahit. Artinya orang Madura punya sumbangsih besar terhadap sebuah negeri, terhadap sebuah kerajaan besar yang bernama Majapahit. Maka orang Madura juga punya aset dan saham besar terhadap sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Tepuk tangan untuk orang Madura. Indak boleh mencido kecuali terpaksa. Kata orang Padang, tak boleh kau mencuri nak kecuali kau terpaksa. Gini Pak Dewan, sesuai dengan apa ya ya, kalau selesai Pak Dewan 10% jadi nggak enak nih Pak, katanya 10%. Oh, nggak bisa, itu haram, katanya Pak Dewan. Kok haram Pak? Karena masih 10%. Kalau 20 makruh. Ya udah Pak, kita bulatkan angka saja Pak. Bagaimana kalau kita sepakat 30%? Nah, itu baru halal Pak Kades. Masalah enggak? Masalah? Masalah. Pak Jero, ya Allah. Kon giring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Samahatul fudala wal kurama, para alim, para alamah,
para kiai, para tuan-tuan guru, terkhusus kepada Mudirul Ma'had Fakirul Ulum, semoga Allah merahmati beliau, Allah panjangkan usianya, dan kemudian senantiasa Allah turunkan barakah melalui lisan beliau, dan para murid serta santri mendapatkan barakah, hidupnya barakah, amin, rezekinya barakah, jabatannya barakah. Yang kami hormati dan saya muliakan, saya baru kenal beliau, Kapolsek Mempawah Timur, Inspektur Polisi 1 itu ya. Jangan siap terus bang. Ibtu Imran, ternyata beliau ini orang Aceh. Dulu kalau saya tampil di mana-mana saya malah dikirain orang Aceh. Saya kalau ceramah di mana-mana dulu dikirain orang Aceh. Padahal gula asli Madura. Saya itu tepuk tangan untuk Madura, Pak. Mergo napa, Pak? Kula niki lho, cak Jawa cak Madura ya. Madura iki, Madura. Nggih, pun. Nggih, insyaallah. Ngoten, Bu. Madura bukan berarti saya harus membanggakan Madura saja, enggak. Saya ini penutur sejarah. HAZ itu historian agdenis. Artinya saya ini diberikan amanah untuk menjadi penutur sejarah sesuai dengan disiplin ilmu yang pernah saya dapat di negeri orang. Madura itu sebelum berdirinya Majapahit, mohon maaf bang, sekalian abang belajar malam ini ya. Ini mumpung gratis bang, biasa saya sampaikan kuliah mata umum di S2. Jadi malam ini abang dapat gratis dari saya, tapi nggak gratis amat bang ya, minimal ada kayak berapa lah gitu kan. Ya masa cuma polisi yang dapat amplop terus pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa saya menyampaikan ini Pak? Madura itu punya sumbangsi besar terhadap bangsa. Indonesia selalu ingat tentang Majapahit sebelum berdirinya Indonesia. Sebagai negara, Indonesia berdiri tahun 45. Dulu ada kerajaan besar namanya Majapahit. Tapi Majapahit itu berdiri karena runtuhnya kerajaan Singosari yang berpusat di Malang, karena kalah dalam perang dan ditaklukkan oleh pasukan dari Kediri. Maka Raja Singosari yang bernama Raden Wijaya itu melarikan diri ke sebuah pulau kecil bernama Madura. Di ujung timur, di sana sudah ada satu tempat namanya Sungenep. Songenep itu di dalam bahasa Jawa artinya songenep, artinya air atau kumpulan air yang mengendap. Kapan menjadi Sumenep? Pasca kemerdekaan. Yang mau saya jelaskan, penguasa Sumenep waktu itu bernama Arya Wiraraja. Arya Wiraraja kemudian mempersilahkan mantan Raja Singosari yang bernama Raden Wijaya untuk mendirikan satu tempat yang menjadi cikal bakal kerajaan Mojopahit yang hari ini menjadi Mojokerto. Raden Wijaya kemudian mengangkut masyarakat Madura itu untuk nyebrang, membabat hutan tarik. Hutan tarik itu kemudian dibabat, berdirilah sebuah tempat kecil yang nanti menjadi kerajaan besar bernama Majapahit, yang kemudian menguasai hampir seluruh Nusantara, terambil dari kata Nuswantara. Pripun Nuswantara niku? Artinya gugusan-gugusan pulau yang penuh dengan kebaikan dan berkah.
Nah, kemudian raja ini mendirikan Majapahit. Kata Majapahit terambil dari dua kata, mojo dan pahit. Karena di hutan ini banyak pohon, namanya pohon mojo. Ini ngaji sejarah dulu, Pak, biar kita lurus. Mojo ini buahnya merah, Pak, dimakan sama orang Madura. Karena haus dan lapar, dalam bahasa Madura itu ya pahit ya pahe, Pak. Aduh, mojo na pahe. Buah mojo pahe. Maka raja menjadikan kerajaan itu menjadi Mojopahit, terambil dari kata buah mojo sing pahit. Artinya orang Madura punya sumbangsih besar terhadap sebuah negeri, terhadap sebuah kerajaan besar yang bernama Majapahit. Maka orang Madura juga punya aset dan saham besar terhadap sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Tepuk tangan untuk orang Madura. Sudah paham? Paham? Kalau begitu wabillahi taufik wal hidayah. Hah? Belum tah? Loh, katanya paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Kades mana tadi? Mana? Yang mana Pak Kades, Pak? Oke. Kanto Pak Kades. Lagi bah pleman kadang. Tepuk tangan untuk Pak Kades, Pak. Ini luar biasa, panitia nyiapin sonnya enak sekali nih, Pak. Ini punya siapa sonnya ini? Punya pondok? Oh, bosoki pondok nih, Pak. Aduh, tepuk tangan untuk pondok. Yang kedua, karena saya ada di pesantren. Tuh teman-teman Babin Kantipmas, wonten nggih? Ada teman-teman Babin? Ada. Coba silakan berdiri. Lah kok tegep sampeyan niku lho, Pak? Alhamdulillah, Pak. Asmanya sinten? Namanya siapa? Eko Wardoyo. Oh, tiang Jawi nggih, Mas nggih. Alhamdulillah. Tasih anu, Mas, tasih paham bahasa Jawa. Tasih nggih. Oh, luar biasa panjenengan ini. Udah berapa tahun jadi polisi, Mas? Udah 20 tahun ada? Pantesan sehat, Mas. Tapi Mas niatin jadi polisi itu mengabdi kepada umat. Kalau jadi polisi niatnya itu ibadah kepada Allah, insya Allah polisinya masuk surga duluan. Kalau Pak Kadesnya niatnya itu mengabdi kepada agama, bangsa dan negara dan umat, Kadesnya masuk surga duluan. Tapi hati-hati, kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ini mumpung ada dua pejabat ini. Kapan lagi Pak saya ngerjain pejabat, Pak? Saya itu Pak, serius kalau Pak. Pak Kades sudah berapa tahun menjabat? 4 tahun. Baru periode pertama Pak Kades. Ini loh, ini NU nih asli NU. Pengurus NU panjenengan. PC nopo MEC? MYC di Tanfid nopo Suriah? Tanfid, Masya Allah. Ketua Tanfid ya? Oh, subhanallah, perkenalkan saya juga sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, sebagai wakil Ketib Suriah PWNU Provinsi Kalimantan Barat. Cuma perkenalkan saja, Pak, nggak lebih. Nah gini, Pak, kata Sayyiduna Umar, Sayyidul Umam khadimuhum. Pemimpin rakyat, pemimpin umat itu harus siap melayani umatnya. Pak polisi jangan minta dilayani, tapi harus melayani. Sampian ini adik saya, Pak Ibtu Imran ini orang Aceh. Aceh itu dikenal agamis, Pak. Maka kemudian Aceh dikenal dengan nama Serambi Mekah. Aceh itu memiliki semangat juang dan semangat keagamaan yang tinggi. Maka berterima kasihlah kita, mudah-mudahan Pak Kapolsek kita ini menjadi Kapolsek yang jujur, yang adil, amanah dan mengayomi rakyat. Ya tadi kita cerita tentang problem solving itu nanti ya.
Nah Pak Kades juga gitu. Mertua saya Kades juga Pak. Tapi walaupun mertua ya saya kritik juga. Mohon maaf, apalagi panjenengan. Mertua saya Kades, tapi saya selalu kritik. Kritiknya apa? Jangan sampai jadi Kades itu tidak tahu kalau rakyatnya ada yang lapar. Paham? Aduh, macam tak lihat liman di Kades kena. Seborane Kades tak ningrek terik lagi Kades. Yang namanya pemimpin ya harus siap sakit, Pak. Yang namanya pemimpin harus siap dikritik. Kiai Fakir juga pasti dikritik. Mau sehebat apapun usaha dan upaya Kiai Fakir untuk membangun pesantren dengan susah payah, bahkan berdarah-darah, jangan anggap enak, akan ada kritik dari siapapun. Karena kata Sayyidina Umar, idza tammal amru badana qisuhu. Ketika sebuah perkara itu tampak sempurna, yang dilihat oleh orang kurangnya. Betul Pak? Kiai Fakir ini ya mudah-mudahan nggak sama dengan namanya Fakir Pak. Tapi kalau saya lihat ini orang kaya beliau ini. Amin kabir apa kan? Marah amin kok itu akhirnya miskin elem. Tak elem. Yuk pilih kaya apa miskin? Lu kayaknya abek ke lu. Iding kaya aja lah panggil ketang bini saya. Tuan nenek bini saya ku berdalain ya Allah pasoki aki ya Allah melepajero sepolong ya Allah. Apa ada so sambian manika? Paham nggak? Paham nggak? Ya mau tak paham ya akhirnya coba. Ini maksudnya apa congkok kan apa? Nggak betul Pak, nggak betul Pak. Saya itu kalau nih Pak. Karena biasanya saya itu menyampaikan ceramah di bahasa daerah itu ada 5 Pak Kades. Saya biasa pakai bahasa Jawa karena saya pernah ngaji di Kudus. Kemudian saya juga biasa bahasa Sunda karena saya ngajinya di Jawa Barat. Terus istri saya juga orang Sunda. Nguratin tang bini karena ya mentah ratin kui kabin. Terus apa? Long mempolong anur kan? Mohon maaf Pak Kapolsek, saya ini pakai bahasa Jerman Selatan nih gitu. Kadang saya pakai bahasa Padang Pak. Karena om saya nikah sama orang Bukit Tinggi. Kadang saya pakai bahasa pengantar juga pakai Daya Ahe Pak. Kanayan. Nah sekarang mau sesempurna apapun Pak Kades harus siap. Cibiran, mohon maaf, begini dan begitu, tak cocok begini dan begitulah. Ya mudah-mudahan Kadesnya jujur. Ini kan santri. Santri itu Pak bukan bahasa Arab. Bukan. Santri itu terambil dari bahasa Sanskrit yang dipakai di India bagian selatan. Sastri itu artinya orang yang hidup di jalan Tuhannya. Sementara dalam bahasa Jawa santri itu terambil dari kata cantrik. Cantrik itu artinya orang yang patuh dan taat kepada gurunya. Ada sebuah kewajiban moral. Seporana bahasa Madura, bahasa Indonesia Bu. Madura lagi? Ya Pak repot mondai ya. Saya nonton saya jutaan. Pak kui bahasa Madura buru kapi lagi. Ngewan pun nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tak campur-campur mawon ya. Kenapa kita mesti bersyukur menjadi Muslim dan mukmin Indonesia? Sistem pendidikan di Indonesia yang pertama ada itu bukan sekolah Pak. Kita lagi-lagi bicara tentang pendidikan pondok pesantren. Pondok pesantren di Indonesia yang ada hari ini sudah berdiri ratusan tahun yang lalu Pak. Bahkan ada yang lebih dari 3 abad. Kalau kita bicara tentang Sidogiri itu sudah berdiri awal abad ke-17. Kerajaan Pontianak itu 1771, Sidogiri jauh sebelumnya. Ada lagi yang ada di Madura namanya Nadhatul Tullab. Di daerah Sampang itu berdiri tahun 1702. Hari ini berarti 322 tahun. Kemudian belum lagi dengan pesantren-pesantren sekelas Lirboyo. Belum lagi pesantren yang tersebar di seluruh tanah air ini.
Artinya sebenarnya bangsa Indonesia dari dulu adalah bangsa yang pintar, bangsa yang cerdas, bangsa yang selalu menginginkan pengetahuan. Sebagaimana kita ketahui sampai hari ini bahwa pondok pesantren penggagas utama dan pertama sistem pendidikan untuk mencerdaskan manusia di Indonesia. Maka tepuk tangan untuk dunia pesantren, Pak. Indonesia merdeka tahun 45. Belanda masuk ratusan tahun. Siapa yang mengobarkan semangat perlawanan dan jihad fisabilillah mengusir penjajah Belanda kalau bukan kita dari kiai, ulama, ustadz, santri, dan dunia pesantren? Maka oleh karenanya perlu saya ingatkan bahwa bangsa Indonesia ini merdeka. Salah satu yang terlibat aktif dalam memerdekakan bangsa ini menjadi sebuah negara yang kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kiai, ustadz, pinter, pesantren, dan para santri. Maka sekali lagi tepuk tangan untuk para kiai. Jangan malu jadi santri, jangan gengsi jadi santri. Mestinya Anda bangga menjadi santri, sebab dengan Anda menjadi santri, Anda ikut mencerdaskan bangsa, Anda ikut menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paham? Aduh, kalau berempelan dari Anda. Oh, tahu usah lama-lama, Bu. Karena Kefakir nih kepaham betul dengan saya, Bu. Dari tadi itu kenapa ceramah saya ngegas ini? Sudah lama saya pengen ke sini. Cuma baru malam ini Allah mentakdirkan saya ketemu dengan Ibu. Dari tadi yang terbayang itu makanan apa yang ada di sini? Kui beri nasi begitu, Bu. Udah beda lagi inget dong saya keluar. Sekarang kayak fakir ngereng kiai kesokan, yakin ngereng itu yang potato begitu. Ada sehat tak sehat mulai kayak tabu lagi. Seporan kayak fakir agak aja. Ya bagi mata aku apa dah. Serius, vinyuhi muka kan? Ya kan Bu ya? Bu, halo Ibu. Ya, pilih dua. Saya ini orangnya suka gurau. Wallah, saya ini satu-satunya orang yang nggak pernah saya ajak gurau itu Pak Kades cuma satu, mertua. Tak bengal Pak. Tak kok lagi minta suara ada tanah, Pak ada tantangan. Tak kok yang gua aja gula. Bu, Ibu, pilih kaya apa miskin? Aduh jawab kuat apa yang kau tahu mata gara cereng arwah. Bu, kalau kaya mending kayanya tak bahagia atau miskin bahagia? Pejelas kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Jajanan lemiskin dia Pak. Bapak ini ada Pak Kades. Pak Kades mending istri satu apa dua? Hah? Sawah Kiai satu atau dua? Ya manusia itu kalau suruh milih ya mesti yang enak Pak. Tapi kenapa Kiai pesantren itu mau susah? Mana ada pesantren itu enak, mana ada pimpinan pesantren itu enak Pak. Saya dan ibu dan bapak paling mampu jaga anak itu paling kuat itu 5 jam, paling kuat. Tapi ketika kefakirul ulum menjadi seorang kiai pimpinan pondok pesantren, mau nggak mau 24 jam harus mendidik santri, padahal bukan anak sendiri. Kalau motivasinya ke fakir itu pengen enak, pengen hidup kaya, nggak usah buka pesantren. Kalau motivasinya itu, ya udah, karena beliau kan ahli pertanian. Ahli pertanian rupanya beliau itu. Tadi saya lihat itu ada pisang Cavendish ya. Itu pisang Cavendish itu nikahan ya. Itu kawin silang ya. Hah? Masa tahu ning panjenengan ki? Cavendish itu pisang yang dikawinin gitu. Pisang nipa ben pisang kedeng.
Pisang kedeng kan? Itu kan kawin silang. Pertanyaannya penghulunya siapa? Jala kedeng. Ya tadi tanya itu dengan Pak Kapolsek, ini pisang apa nih Pak Kapolsek? Cavendish Pak Kiai. Ini asalnya apa? Ini kawin silang. Loh, mak beda kedeng kawin silang kan saya. Siapa matu anak kedeng ria gitu kan? Maka malam ini walaupun kita guyon, ya Allah, nggak ada nikmat yang paling besar malam ini melainkan nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan nikmat mahabbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dikelilingi para sahabat. Kemudian Rasulullah menundukkan wajahnya. Tak lama kemudian beliau mengangkat wajahnya dan sahabat melihat pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meneteskan air mata. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah gerangan yang terjadi dengan diri Anda ya Rasulullah? Kenapa Anda menangis seperti ini ya Rasulullah? Adakah sesuatu yang masgul yang membuat Anda bersedih seperti ini ya Rasul?" Rasul kemudian bertanya kepada para sahabat, "Ya sahabat, apakah kalian tahu siapakah orang yang paling beruntung di antara kalian?" Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang paling tahu tentang jawabannya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, akan datang masanya nanti di akhir zaman, segolongan manusia yang beriman kepada Allah dan mencintaiku, beriman dan mencintaiku. Aku merindukan mereka sebagaimana mereka merindukanku. Padahal orang itu, mereka itu tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah duduk di majelis denganku. Mereka adalah manusia-manusia beriman kepada Allah di akhir zaman nanti. Bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Kami yang hidup bersamamu ya Rasulullah, sering mendengarkan nasihatmu dan ajaran-ajaran kebaikan darimu ya Rasulullah. Apakah kami tidak yang termasuk beruntung itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tuba liman yarani wa amana bi." Sungguh sangat beruntung orang yang melihatku, beriman kepadaku, hidup bersamaku, berjuang bersamaku dan mati dalam keadaan iman dan Islam. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba. Sungguh sangat beruntung, sungguh sangat beruntung, dan sungguh sangat beruntung liman lam yarani wa amana bi. Orang yang tidak pernah melihatku tapi kemudian beriman kepadaku. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sangat beruntung. Termasuk ada 10 sahabat Rasulullah yang dijamin langsung masuk surga tanpa hisab, yang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalin. Orang-orang yang masuk Islam terdahulu di saat dakwah Islam itu baru sampai. Beberapa di antaranya yang kita kenal dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian Zubair ibn al-Awwam, Talha bin Ubaidillah. Kemudian di dalamnya Abdurrahman bin Auf, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin beberapa sahabat, 10 sahabat ini masuk surga tanpa dihisab. Bagaimana dengan kita yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah memuji kita semuanya, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba. Maka sungguh sangat beruntung 3 kali Rasulullah menyebutkan siapa itu orang yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah menatap wajahku, tapi mereka beriman kepadaku, hidup dengan ajaranku sebagaimana yang Allah perintahkan kepadaku. Mereka selalu merindukanku dan aku juga merindukan mereka. Mudah-mudahan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk kita yang berkumpul di halaman pondok pesantren malam ini semuanya. Amin. Kita tidak berjumpa dengan Nabi, kita tidak pernah menatap wajah Nabi secara langsung, kita juga tidak duduk di majelisnya Nabi, tetapi kita selalu merindukan Nabi.
Buktinya apa malam ini? Ibu-ibu jauh datang dari rumah dengan kesibukannya. Bapak-bapak juga punya kesibukan. Saya paham bahwa kota Mempawah ini luas, tapi semuanya hadir di majelis ini dengan satu harapan, kita semuanya kelak mendapatkan syafaatul uzma, syafaat teragung, syafaat tertinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia, lebih-lebih kelak di yaumil akhir, di yaumil hasyar, di yaumil taghabun, di yaumil dukhan, di yaumil qiyamah, di saat tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah azza wa jalla, dan tidak ada syafaatul uzma selain syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alangkah bahagianya, alangkah eloknya, alangkah menggembirakan hati ketika nanti di yaumil qiyamah, di saat Allah menghitung seluruh amal dan perbuatan kita, yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Kelak di yaumil qiyamah, kata Allah, di saat Allah membangkitkan seluruh makhluk, mulai dari Adam alaihi salatu wassalam sampai manusia yang akhir zaman, Allah bangkitkan, Allah akan menghitung, Allah akan menghisap amal perbuatannya. Semuanya berbaris di hadapan Allah, seluruh ruhnya berbaris di hadapan Allah, para malaikat berbaris di hadapan Allah. La yatakallamuna, tidak ada satupun di antara makhluk tersebut yang berani dan mampu berbicara di hadapan Allah. Kenapa? Adam alaihi salatu wassalam, bapak moyang kita, malu kepada Allah karena pernah melanggar larangan dari Allah, dilarang dekat kepada makan buah khuld, ternyata kemudian melanggar Allah, turunkan secepatnya ke bumi. Nabi Allah Idris merasa malu kepada Allah, Nabi Nuh juga merasa malu kepada Allah, ternyata istrinya sendiri tidak beriman kepada Allah, anaknya sendiri yang bernama Kanaan tidak beriman kepada Allah. Bapak moyang para nabi yang bernama Ibrahim merasa malu kepada Allah, karena sebagian ahli tafsir menyatakan ayah atau pamannya yang bernama Azar tidak pernah beriman kepada Allah. Nabi Musa malu kepada Allah. Kenapa? Ketika 40 hari meninggalkan umatnya, bukan menyembah kepada Allah, tapi menyembah seekor sapi dari emas yang dibuat oleh pengikutnya sendiri bernama Samiri. Nabi-nabi yang lain juga merasa malu dan takut kepada Allah. Semuanya dalam keadaan bingung. Ayah tidak peduli anaknya, anak tidak memikirkan bapaknya, ibu tidak peduli dengan anaknya, siapapun pemimpin tidak peduli dengan rakyatnya, rakyat tidak mempedulikan pemimpinnya, semuanya takut, sibuk, malu dengan urusannya. Siapa yang Allah izinkan bicara pada waktu itu? Hanya seseorang yang Allah sebutkan, illa man adzina lahur rahman, kecuali satu hamba Allah yang Allah izinkan berbicara di hari kiamat agar persoalan manusia secepatnya diadili, dan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beruntung kita menjadi umatnya Rasulullah, berbahagia kita menjadi umatnya Rasulullah, tapi tidak ujuk-ujuk dan serta-merta. Ada proses. Wahyu Allah turunkan kepada Rasulullah melalui Jibril alaihi salatu wassalam, atau melalui proses yang lain, sebagaimana yang sering kita baca dalam ulumul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya murid-murid terbaik yang dikenal dengan sahabah. Sahabah nanti punya murid namanya tabi'in. Tabi'in masih punya murid namanya tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in punya murid sampai kemudian sampai kepada kifaqirul ulum. Berarti kita belajar ilmu agama, belajar aqidah yang kita sebut sebagai usuluddin, belajar ilmu syariah, belajar akhlak, belajar hal-hal lain itu melalui proses panjang, melalui guru-guru mulia kita. Kita doakan guru-guru kita semuanya, sanad keilmuan kita ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sampun wafat mudah-mudahan dosanya diampuni Gusti Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan malu jadi santri, nak. Jangan malu. Saya kemana-mana Pak Kades, karena Kades ini juga santri. Saya kemana-mana pakai sarung, Pak. Pakai sarung. Saya di Indonesia, keliling Indonesia pakai sarung. Berangkat ceramah di negara orang pakai sarung. Jadi kalau di bandara orang tahu itu orang Indonesia, itu pakai sarung terus. Dulu, Bu, Ibu, dulu zaman tahun 70, 80, 90, banyak ibu-ibu tidak mau mengambil menantu santri. Zaman tuan santri. Apa? Sarungan tok. Bu, jangan lihat sarungnya. Lihat mereknya, bukan isinya kan? Ya isinya sarung itu kan hafalan Quran. Nih santri-santri nih. Loh. Wala beda segitu abinir ya. Apa panjenengan munsyid lagi, penyanyi lagi. Engki, kita abin nih. Mari abin nih. Oh saya sebelen nah. Kita abin nih, Mat. Minta abin nih, Mat. Teng megenteng tak paju lagi. Seorang nama nanti kecil. Ini ngapunten kula Pak, saya itu nih. Ada anggota dewan tadi yang saya dengar nih. Yang mana Pak? Oh subhanallah, dari Partai Amanat Nasional gitu. Oh, mohon maaf kalau jas saya tidak mirip dengan PAN Pak. Salahnya sampean nggak ngirim jas kayak PAN gitu Pak. Mudah-mudahan sampean jadi anggota dewan yang jujur Pak, yang mampu menyambung lidah rakyat. Ya, hati-hati dengan anggaran Pak. Ya, jangan ngangguk-ngangguk Pak. Pak Kades, ini saya sering lucu-lucuan gitu. Berapa menit lah, enggak orang ngantuk ya. Hah? Tabu jangan lapar. Punten ke pakir, ke jauh lagi pakir. Lagi waktu le bambu ngakan dulu. Paham nggak Pak Kapolsek? Paham nggak? Ya tak kira paham lah. 1000% tak kira paham. Jadi gini Pak Kapolsek, saya kan sering cerita itu. Nanti di akhirat, seluruh manusia ini dikasih kitab Pak, catatan amalnya. Yang jadi kiai dikasih, yang jadi anggota dewan dikasih. Siapa nama anggota dewan? Ya, Ustadz Hudi Sarman. Hati-hati Ustadz Hudi. Nanti ada catatan amal itu. Yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, malaikat nyodorin, ya Hudi Sarman, anggota DPRD Kabupaten Mempawah, iqra kitabak, kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Kasih ke Kades, Kades, iqra kitabak. Pak Fakir, iqra kitabak. Pak Kapolsek, iqra kitabak, baca catatan amalmu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah catatanmu ini menjadi saksi terhadap perbuatanmu sendiri. Yang sholat ada catatannya, yang nggak sholat ya sama Pak. Siapa membeda ada nampu aleng-aleng roh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan dul. Leki kan beda boleh ngaji asar kau. Aleng-leng akhirnya tak bejeng Pak. Yang jadi operator sound ada? Operator sampean. Masuk saling tutup lagi kan, tapi saya aja. Mana yang operator sound? Siap ya Allah. Siapa namamu? Namanya sampean siapa? Ya udah tahu namanya, kumis beracun aja. Tebal betul kayak kumis saya jadi.
Cek itu. Adan mat, lu rapu tak tahu iku. Allah tahu jangan kok sibuk. Iya tahu mat, tahu. Sehingga mat malaikat tak nang sibuk mat. Dibuka punya Pak Kapolsek. Wah bagus. Oh bagus ini. Selama jadi polisi baik, jujur. Oh selama jadi polisi tidak pernah nilang kecuali terpaksa. Apalah kata orang awak Pak. Orang Padang pernah cakap, indak boleh mencido kecuali terpaksa. Kata orang Padang, tak boleh kau mencuri nak kecuali kau terpaksa. Ini guyonan saja Pak. Catatan amal perbuatan Pak Kapolsek dari awal akil balik sampai wafat baik, bagus semua. Dibukalah juga banyak Ustadz Hudi yang anggota DPRD, baik juga selama jadi anggota dewan, baik, tidak ada masalah. Pas mau selesai, masa jabatanmu selesai, ada merahnya. Loh, ini ada apa ini? Apa kata malaikat? Periksa. Silakan baca aja. Nggak ada yang bohong kok. Oh iya malaikat. Kenapa itu? Malaikat anggaran tahun 2027 malaikat. Kenapa Pak Hudi? Sebenarnya sih tidak ada masalah. Cuma kan saya punya mitra kerja. Siapa itu? Ya pemerintah yang ada di desa. Maksudnya kades. Ya udah. Yang mana ini? Malaikat. Nilai pagunya kan 500 juta. Jalankan sih. Jujur. Nah itu dia masalahnya. Maksudnya kan apa? Kan saya mau jujur. Pak Kades ngomong gini, Pak Dewan, sesuai dengan apa ya? Ya kalau selesai Pak Dewan 10% jadi nggak enak nih Pak katanya. 10%. Oh nggak bisa, itu haram katanya Pak Dewan. Kok haram Pak? Karena masih 10%. Kalau 20 makruh. Ya udah Pak, kita bulatkan angka saja Pak. Bagaimana kalau kita sepakat 30%? Nah itu baru halal Pak Kades. Masalah enggak? Masalah? Mudah-mudahan enggak begitu Pak. Kalau begitu tuli pembeli mempongki itunya. Jangan lo ngoracek bocin ke Pak Kades. Tulat ya. Minta apa beli kiai acara mengharian. Ngapunten Pak Babin. Saya nih kalau ceramah main dol aja Pak. Kalau saya ceramah ini kayak mobil metik Pak, nggak ada rem Pak, gas semua kanan kiri Pak. Mohon maaf, saya mitra kepolisian Pak. Jadi kalau saya menasihati Pak Babin dengan Pak Kapolsek ini masuk akal. Ditangkap pakai salah, Pak polisinya yang sakit nanti. Kok bisa? Saya ini dari tahun 2017 dilantik sebagai Dai Kantipmas Nasional, mitra kerja kepolisian mulai dari Mabes Polri sampai daerah. Jadi kalau polisi nakal seperti sampean, bila boleh kena, bila boleh kena kubun kepinyu saya yang tai kemakiair billahi itilang aku. Hah? Oh enggak. Udah tahu dikit, kalau besar saya ambil eko. Ya Pak taruh karuan ngaji kaget. Allah nek aku lenatik tambena leson ke para kiai saporan. Nih ke ngaji kerja karena aku orang NU Pak. Orang NU nih ke serius tapi agak Pak. Mun kiai NU nih Kak, ku bertakon ke neraka. Kula andi hale. Ale kula nih ke kiai poduk.
Karena saya ini, mohon maaf, nanti dipotong saja. Banyak yang protes kalau bicara rokok, Pak. Banyak saya sering diserang itu di media gara-gara nyebutin rokok. Ya bi kelompok janggu lanceng ru lah. Engkau jangguan gitu kan? Janggu lanceng, teki dah jero. Mun saya, jangan sarongan ke beureug ke teh rokok deh karena. Jadi bi ale gulat rokok. Mi pahala rokok heuy ka tuan. Tina apa jauh tang pise. Benih ka tuan. Swarga sebuan tak ada rokok. Iya engkau tahu dia. Cuma kan kau andi ale. Si teti kiai. Masa tak bisa soro ngalah rokok? Si nyolet ka tuan. Iya mangkat lah kaki tangale. Ngalah kamu ka tuan. Iya kena rakan lah. Kenapa Pak? Serius kulo Pak. Bahwa semua apa yang kita lakukan, kalau dasarnya itu dengan ilmu, semuanya baik. Walaupun sering dibaca oleh para kiai dan ustadz, mungkin ada sedikit perbedaan dari sudut pandang ilmu hadis saja. Ada yang sering kita dengar, dan mohon maaf, di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa kalam ini bukan hadis karena sesuai dengan standar hadisnya tidak terpenuhi. Ketika Imam Syafi'i, ini lebih dekat kepada ucapan Imam Syafi'i atau Imam Hasan al-Basri, atau sebagian menisbatkan kalam ini kepada Imam Nawawi. Man arada dunya fa'alayki bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alayki bil ilmi, wa man aradahuma fa'alayki bil ilmi. Pasal orang setelah sukses itunya, yaktena wajib kau tuan di ilmu nah. Kalau orang itu mau sukses, dulu beliau ini pengusaha jamur. Iya, masih. Jamur apa cincau? Oh, berarti kiai cincau ya. Bos cincau, kiai fakirul ulum. Oh, keren ini Pak. Karena kiai juga wajib kaya Pak. Kiai wajib kaya, ustadz wajib kaya. Yang saya bilang wajib kaya itu agar dakwahnya mudah. Karena dua ulama itu, ada ulama dua kaliber luar biasa, mulai dari Imam Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i, sama Imam Muhammad bin Hasan As-Saibani muridnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Dua-duanya orang kaya. Imam Malik bin Anas atau dikenal dengan Imam Darul Hijrah yang di Madinah itu sangat kaya raya Pak. Nah di Basra atau di Irak atau di Baghdad ada seorang ulama muridnya Imam Abu Hanifah namanya Muhammad bin Hasan Saibani yang dikenal dengan Imam Saibani. Imam Saibani ini ternyata lebih kaya. Motivasi dua orang imam ini kayanya untuk dakwah di jalan Allah. Maka ketika Kefakirul Ulum menggagas ekonomi pesantren, ekonomi Islam melalui cincau, itu kan menunjukkan beliau punya cita-cita besar agar pesantren itu bisa berjalan seiring dengan ekonomi yang baik. Ini layak untuk menjadi perhatian pemerintah dan teman-teman anggota dewan, termasuklah Pak Kades, tinggal memberikan fasilitas. Kalau pesantrennya sudah sebagus ini, tinggal bagaimana isinya nanti di dalam. Kenapa kita ini layak masuk pesantren Pak? Saya tanya sama anak kecil ini, 10 tambah 10 berapa? 20 tambah 40? 60 tambah 70? Pinter Pak Kapolsek. Anak kecil pinter matematika Pak. Saya tanya matematika, 1 tambah 1? 2. 3 tambah 3? 3 tambah 3 kali 6 kali 7 bagi 10 kali 9 bagi 3 tambah 0 tambah 10 bagi 3 berapa? 76. Betul. Kenapa betul? Jawaban yang salah dalam matematika tidak jadi dosa Pak. Maka saya bilang betul walaupun salah. Kenapa? Kapolsek Pak, main pistol, engkau ingin mercon. Belajar matematika keliru enggak jadi dosa. Tapi kalau belajar sholat salah, masalah. Belajar fikih salah, bermasalah.
Maka kenapa kemudian belajar di pesantren itu menjadi perkara yang wajib? Karena sebenarnya kewajiban itu, apa kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Orang ngacih, orang ajar, laki bini panika hukum wajib. Masalah alim tak alim jek sesah. Sepenting ajar, yang penting belajar. Pada akhirnya anak kita, murid kita, santri kita, seperti apapun hasilnya, serahkan kepada Allah. Sing penting prosesnya sudah benar dan lurus. Ngoten, Pak. Kenapa belajar di pesantren itu menjadi penting, Pak? Agar ilmu agama yang diterima itu benar adanya. Ada otoritas. Otoritas keilmuan itu pada ulama. Ulama kemudian, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, al-ulama warathatul anbiya. Yang namanya ulama pewaris perjuangan Nabi. Agar Islam ini tersampaikan dengan baik, maka butuh ulama. Ulama punya tempat untuk mendidik. Maka pondok pesantren, saya lupa lagi namanya ini. Pesantren apa? Pesantren Darul Falah ini adalah pesantren yang mendidik cikal bakal ahli agama, cikal bakal para penghafal Quran, cikal bakal para penghafal hadis, cikal bakal para orang-orang ahli fikih, dan cikal bakal pemimpin di tengah masyarakat. Boleh jadi nanti yang di hadapan kita anak kecil ini kelak menjadi ustadz, kelak menjadi kiai, kelak menjadi ulama, kelak menjadi pemimpin bangsa. Mulai dari kades, camat, boleh jadi rahasia Allah dari tempat ini akan lahir presiden yang memerintah Indonesia. Nggak usah khawatir. Saya orang kampung, nak. Saya jelasin di mana-mana, saya orang kampung, Pak. Saya itu engki. Serius, abdi teh orang kampung. Ada orang Sunda kah? Bener yang Sunda? Oh, Madura kabeh. Tayung kurang cena begelari. Mak pote kabeh roban kan bini on saya atas teh pote. Nah, saya itu, Pak. Saya ini asal orang kampung, Pak. Jangan malu jadi orang kampung. Yang harus malu itu kalau kampung. Siapa orang kampungan yang nggak punya lambe? Lu ya, ini paling pote kapir ya. Tidak apa-apa lah. Bismillah. Sebentar Bu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Kapolsek orang Madura itu kalau bicara soal agama mirip-mirip dengan orang Aceh. Kalau orang Sumatera Barat itu kan ada falsafahnya orang Sumatera Barat, orang Minang itu beda, Pak. Kalau orang Minang itu secara umum, kalau orang Padang itu orang Minang yang di kota. Jadi katanya orang Minang Kabau itu selalu mengatakan bahwa hidup itu basandi sarak. Hidup itu basandi agama, agama basandi sarak, syarak basandi kitabullah. Orang hidup itu harus berdasarkan kepada hukum agama. Hukum agama itu berlandaskan kepada nilai syariah. Dan syariah itu bersumber kepada kitabullah. Selakin kulaban sampean panikaki odi sesuai bencelena pangeran, selamat dunia akhirat, Pak. Soal soki tak soki itu relatif. Jangan terlalu tertarik kepada kekayaan yang hanya sifatnya materi. Kekayaan yang paling luar biasa itu adalah kekayaan hati. Seperti apa kekayaan hati? Walaupun hidupnya sederhana, rumahnya hanya berdindingkan kayu, atapnya dari daun, kemudian lantainya hanya dari papan, lampunya biasa, tidak ada hal yang mewah dan istimewa dalam rumah, tapi hidupnya bahagia. Banyak orang-orang yang berlimpah kekayaan. Di garasi tersimpan mobil-mobil sport, mobil-mobil mewah, kendaraan paling megah, rumah bak istana, ruangan di dalam rumah seperti miniatur dunia. Tapi apakah mereka bahagia? Belum tentu. Maka kalau hidup ini adalah sebuah pilihan, pilihannya apakah pilihan bahagia di dunia dan akhirat, atau malah sebaliknya sengsara di dunia, sengsara di akhirat? Atau yang disebut dengan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat.
atau malah sebaliknya saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah, atau malah sebaliknya sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Biar hidup kita ini tidak sengsara, walaupun kita punya keterbatasan ekonomi, punya keterbatasan materi, yang paling penting di dalamnya ada ibadah, ada penghambaan kepada Allah, ada nilai-nilai kebaikan yang selalu kita bagi kepada orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka anak-anak orang Madura, Pak Kapolsek, dari sejak usia 2, 3 tahun, 4 tahun sudah dimasukin ke taman pendidikan Quran. Entah itu di masjid, di musola, atau madrasah, atau pesantren. Ada yang bilang tega bener anaknya masuk pesantren umur 6 tahun. Justru yang tega itu kalau anaknya dibiarkan tidak kenal Allah. Anak umur 5-6 tahun sudah masuk ke madrasah biar belajar ilmu Allah, bukan tega, justru karena sayang anak. Aduh mulai kue kunci. Aduh kok abi tak jualan nak. Kok ambulan saya jualan nak. Rezeki orang kan tak ada pada nak. Rezekinya orang kan nggak sama Kapolsek. Ada yang rezekinya Allah itu melalui jabatan Kapolsek. Memang gajinya berapa Pak? Cukup ya. Cukup beli mobil gitu. Pada kini ngarah deh karena gaji kades berapa? Ya cukup betul. Pak Dewan, gaji Dewan berapa Pak Dewan? Cukup juga. Rahasia Pak Kiai. Ya. Kadang-kadang bahagia itu dari hal sederhana Pak. Dari hal sederhana. Dari mana saya menyebutkan itu? Saya punya teman seorang pengusaha. Biar nggak lama-lama ini Bu. Saya punya teman seorang pengusaha. Nilainya fantastis Pak Kades. Transaksi keuangannya per tahun di atas 2 T. 2 triliun Pak. Tapi apakah kemudian saya tertarik kepada teman saya? Enggak. Kenapa? Yang saya lihat, ternyata yang penghasilannya miliaran dan ratusan miliar bahkan triliunan, makannya cuma 1 piring. Yang biasa gajinya hanya 50 sampai 100 ribu per hari juga sama 1 piring. Selesai 1 piring selesai. Yang kedua, mau sebesar apapun kamar yang kita punya, mau rumahnya 100 lantai sekalipun, hanya tidur di 1 kamar. Itu pun di 1 ranjang, dan yang dipakai cuma 1 bantal. Oh, ternyata orang kaya itu dan orang miskin, orang seperti saya juga sama. Yang membedakan di mana? Rasa bahagia di hati. Dan rasa bahagia di hati itu diawali dengan bukan mengelola keuangan, tapi mengelola rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadi Kapolsek bersyukurlah kepada Allah. Ya Allah, dengan jabatan Kapolsek insya Allah saya akan berbuat lebih baik dan lebih banyak untuk masyarakat. Ya Allah, matur suwun, matur nembah nuwun, matur sekelangkong. Saya sudah jadi kades, ya Allah, mudah-mudahan ini manfaat dan barokah kepada umat. Juga yang jadi kiai, ya Allah, matur sekelangkong Gusteh, mantar ilmu abdina kadin tatin manfaat do umat. Yang jadi anggota dewan juga seperti itu, ucapannya sama ketika diawali dengan rasa alhamdulillah kepada Allah. Allah tidak mengurangi apapun dari hidup Anda, Allah tambah kebahagiaan, bahkan Allah lipatkan kebahagiaan yang sama. Ada orang kaya datang ke dokter, ditanya sama dokter, kenapa Pak Haji? Anu dok, kalau makan yang agak kayak daging, leher saya jadi panas dok. Oh iya sebentar ya. Oh ini kolesterolnya naik Pak Haji. Mulai besok jangan banyak makan daging, apalagi yang berlemak. Baik. Kalau ayam dok? Oh kalau makan ayam, karena ayam sekarang itu instan, sebaiknya jangan yang digoreng, cukup dikelah saja. Tahu kelah? Iya. Apa bahasa Indonesia dikelah? Benih disuup. Direbus. Terus dok, kurangi garam. Akhirnya makanannya hambar.
Tak lama datang lagi sama dok, gimana Pak Haji? Alhamdulillah dok, lehernya masih aman dok, sudah sesuai dengan saran dokter, saya sudah jarang makan yang begituan. Terus muncul lagi dok, kaki suka panas. Oh itu asam urat, mulai besok nggak boleh makan emping. Terus nggak boleh makanan yang mengandung purin yang terlalu tinggi. Baik dok, seminggu datang lagi. Apalagi Pak? Mata suka berkunang-kunang dok. Oh ini bapak ini darahnya bermasalah, ada lemak dalam darah, berbahaya untuk jantung. Terus dok, mulai besok jangan memakan makanan yang terlalu enak. Terus uang saya kan banyak dok, saya makan pakai apa? Pakai nasi biasa, nasi jagung, atau kemudian ya setidak-tidaknya nasi tela. Terus lauknya dok, ikan sepat. Diapain dok? Direbus. Pakai micin? Jangan. Terus pakai apa dok? Pakai tangan. Nyimak dimang akan bentangan. Nah coba orang yang biasa datang ke dokter, dok saya sehat dok. Wow sehat pak, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Boleh makan, antem aja pak. Boleh makan ayam, mau sikat aja pak. Yang penting jangan sama sepatunya pak. Ini kan ajem ada metosoko kanan kiri bu. Artinya apa? Ketika kita ini merasa bahagia terhadap nikmat Allah yang disebut dengan ridho, dengan apa yang telah Allah gariskan dalam hidup kita, hati bahagia. Paling keluhannya cuma satu, setiap tanggal 27 datang ke dokter ibu-ibu, dok tanggal 27 itu suka kepelengan saya dok, gitu. Mata suka berkunang-kunang gitu. Oh itu penyakit ibu-ibu setiap tanggal 27. Kenapa ya dok? Gajian belum datang bu. Coba pak, kita lihat mbah kita. Saya lahir besar di kampung dok. Saya bilang sama dokter, kenapa saya bahagia dok? Saya dididik oleh mbah saya lahir di pesantren, besar di pesantren. Dan didikan guru saya adalah bagaimana menikmati rezeki Allah itu dengan kesederhanaan, jangan berlebihan. Kalau berlebihan masalah, nanti penyakit datang. Jadi kata mbah, makanlah secukupnya nak, tidak usah terlalu berlebihan. Alhamdulillah sampai hari ini sehat. Setiap ditanya ke dokter, dok bagaimana dengan saya? Aman Pak Haji, aman. Alhamdulillah, ternyata rezeki walaupun kelihatannya sedikit, yang penting diambil dengan cara baik, kemudian diinfakkan kepada perkara baik, akan barokah. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah ta'ala menyebutkan, kenapa barokah itu penting? Beliau mengatakan barokah itu fa in ahallat 'alal mal aktsaratkum. Kalau barokah itu Allah turunkan kepada harta dan jabatanmu, kalau barokah Allah turunkan kepada jabatanmu sebagai anggota dewan, sebagai polisi, sebagai kiai, sebagai anggota DPRD, sebagai kades, dan siapapun anda, kalau Allah turunkan berkah, barokah di dalam rezekimu, aktsaratku, rezekimu bertambah. Yang dimaksud bertambah bukan hanya jumlah, tapi nilai kebaikannya. Yang kedua, kalau barokah itu turun kepada anak turunanmu, kepada waktumu yang kedua, wa in halat 'alal waqt ammaratku, kalau barokah Allah turunkan kepada waktu hidupmu manfaat. Manfaat Odin pak. Ada apa Odin memiliki manfaat? Karena Allah turun barokah. Jadi Odin panika selalu dalam kesayangan dan kebagusan mengkuda Allah. Ngabes tetang ke mesem. Ikin tuh biasanya musim apa? Pak Kades, Pak Ustadz, Pak Kiai? Musim nyior gitu. Oh, ada Adrian. Ada Adrian. Ah, tak lebur tabu itu. Padahal kan nyerep cuma. Ada cerita saya nih, Pak. Saya sampaikan di mana-mana. Suatu hari Pak Kades ini kan ustadz juga ini. Saya pengajian ke daerah Kuala Mandor. Pulang pengajian ditunggu ibu-ibu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kenapa Bu? Anu Pak Kiai, kalau Pak Kiai berkenan saya pengen sedekah rambutan. Oh ya nggak apa-apa Bu, monggo. Mobil kita buka, rambutannya dimasukin hampir separuh mobil Pak. Akhirnya saya tanya sama ibu-ibu, Bu,
kok ibu banyak sekali rambutannya yang disedekahkan? Jawabannya simpel, anu Pak Kiai sudah lama nggak laku di sini. Sedekah saking ate kula. Tak paju gitu Kiai kalau dibagi sambian nih kok. Dulah ya nih kok. Jalan 10 meter beda sing ngambek boleh. Anu Pak Kiai mau nanas enggak? Oh iya Bu, nanas kerpui besar-besar. Masuklah nanas itu ada 10. Saya tanya, Bu kenapa nanasnya banyak sekali? Tadi ada yang mesan Pak Kiai enggak jadi, makanya saya kasih sama Kiai. Sedekah campurnya Kiai orang rapa Bu. Maki kena sedekah banyak bah itu becet tok. Iya anu nor. Apa suwi kok? Kaki tahu ti, apa itu? Iya mentai beringko tak kena belenceng cuma. Masa so kaki itu. Ajir tok saya kebela. 5 tahun ketemu beneti, cak kalau pahiti tang jasa itu. Padahal kan memiliki lampedeng cuma. Lampedeng kan tak nemu beli gitu. Becel 5 tahun. 8 tahun amoso beneti. Jangan nor. Ojo. Apa nor? Ngadelati kaki gila. Arapa kodu ngejoh iko. Arapa cengorengnya celeng iko. Terus arapa? Aku dungan neping iko. Arapa terbakar muan lagi iko. Lamar apa su? Saya ketungin ngetoti. Lah tabit lemari dineti lagi nih kedunging saya nggak Pak, hati-hati Pak, bini nampian kene mah bahaya kayak Pak, orang bini ini kan polopan Pak lah amoso men lagi na kaki su iya nja baik iberi berapa minggu su nyiki nyaman berapa bisa lah 500 lagi nih kaki yang baik lu bentangan dia udah lebih coba ya Allah cek lagi nanti timbi ketunging mari atunging lagi dia pak kematuan dia ramah matuan kaki pekun nampu coba berok ruwe aduh tak bisa mentang matuai kok engkau jangan nama baikon di roy marah apa mu. Ya Allah, aning lagi nih kelemu, rimantuan nih kebejin. Aduh, mbak saya gelek cocok. Tang mantul udah minggu, tang ngirim aja minggu. Engki mbak, bener mbak, bener kok. Empon Bu, cak ampo heran ke dinoreng. Milane ngaji ke pondok. Kemudian fakir cak tungingan noreng. Cak ampo fitnah noreng. Amal sebanyak apa tak ada ya Allah. Amal bagus. Amal bagus sampean saya tunging tetangga nenek kalah bagi orang saya ketunging. Mi kalah pangeran. Itu kan fakta. Jangan kaget fakta. Tak bisa ribah. Dunia sekarang ini kurang apa Pak? Saya lillahi ta'ala sering saya sampaikan baik secara live ataupun offline. Saya kan ditonton oleh ratusan ribu dan jutaan orang. Saya sampaikan hati-hati lidahmu. Hati-hati dengan lidahmu sebanyak apapun amal solihmu. Tapi ketika engkau menghibah orang lain dengan keburukannya yang menjadi fitnah, habis amal baikmu. Hati-hati itu. Tetanggana meli kulkas kayak tamu, meli TV saya semua raja sebitak inci kepelengan. Lo bertetangga meli sepeda motor tak mampu. Nampu koyo kan lemak aja deh. Tabit tetanggana anggota dewan beli mobil baru, pingsan dia Pak. Pingsan pun masih ngedoa dia Pak Kapolsek. Ya Allah, kepala aduh anggota dewan itu ya Allah. Pak Ustadz Hudi beli mobil baru ya Allah. Tolong saya juga pengen baru juga mobil saya ya Allah. Allah baik. Allah terima doamu, tak lama ambulan datang. Kan minta mobil. Halo Ibu. Halo Ibu. Mulai besok tinggalkan penyakit coba teh. Mun ngabas orang mesem.
Mun tak bisa sedekah PC dengan Rasulullah. Baca matur saus teng kiai. Mun tak bisa sedekah PC, make cincau pade. Aduh, tak lepas makan tuan dia kok. Ontong tak ontong iku. Modal lepas ada iku. Ada cerita orang miskin margana sedekah. Iki mau orang sedekah ke pondok pah miskin lo bro. Ke fakirul ulum nggak minta bu. Tapi kalau memang ibu berkenan bersedekah ke pondok mantep. Kau cak lo bercak ketungging. Engkau beri sedekah ke fakirul ulum ya kau. Berempat ya tak banyak lah. Karena hamba Allah ya kau. Mun 10.000 hamba Allah. Tungguan Pak Gadis. Sepora ada tretan cek atau lezaki ini ke hamba Allah itu. Supaya saya tidak ria. Ih maki boneka bela 10.000 ke ria. Sebahaya mundin Pak anggota DPRD datang ke madrasah, apa yang kurang Kiai? Kenapa Pak anggota dewan saya ini jangan sampai ketahuan orang. Saya mau sedekah ke sini sedikit saja Pak Kiai. Berapa Pak anggota dewan? 50 juta Pak. Tolong jangan sebut ya, kecuali di masjid. Dan tolong umumkan 5 kali Pak. Sehari semalam Pak. Semua orang Pak Dewan kita kerja gula Pak Dewan. Gimana sampean tak nyedah saharin malam mungkin Pak Dewan. Lillahi ta'ala saya senang ketemu dengan saudara saya ini Pak. Saya hanya punya kewajiban untuk mengingatkan saja, biar waktu hidup kita ini manfaat, biar waktu hidup kita ini tidak sia-sia di hadapan Allah nanti di yaumil hasyr. Yang ketiga, kalau Allah turunkan barakah kepada anak-anakmu, aslahatku, anakmu jadi anak salih, anakmu jadi orang yang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli taqwa, dan menjadi orang yang baik di antara sesama. Yang paling penting adalah selepas pengajian ini mari kita rubah cara berpikir kita tentang hidup. Hidup ini sebentar, tak lama. Maka haflatul imtihan, ini imtihan malam ini ya. Haflatul imtihan malam ini tujuannya adalah tahaddus bin ni'mah, menyebutkan nikmat Allah yang tiada terkira. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah berupa ilmu yang didapatkan di pondok pesantren ini disebutkan dalam makna, ya Allah terima kasih anak saya sudah ngaji di pondok ini bertahun-tahun ya Allah, yang sampai hari ini mungkin saya belum mampu membalas kebaikan Kiai Faqirul Ulum yang belum mampu memberikan yang terbaik untuk pondok pesantren, tapi ya Allah saya doakan beliau jadi orang sehat, panjang usia, ilmunya manfaat, hidupnya barakah, anaknya jadi anak saleh dan salihah, dan santrinya manfaat di tengah-tengah umat dan masyarakat. Itu hadiah Bu. Bahaya kalau sampai udahlah nggak bisa mendoakan, ngebantu juga enggak, ketunging. Cek garang masa pondok lain boy lah Bu. Kula seporan ini dinamika pendidikan berubah sekarang Pak. Pak Kapolsek ini hanya sebagai ini saja, sebagai gambaran kecil. Banyak sekali kita temukan sekarang beberapa kasus. Kita tadi bicara tentang restoratif of justice. Banyak kita temukan di beberapa lembaga pendidikan, entah itu madrasah, TPQ ataupun pesantren, kasus yang dianggap sebagai bullying, dianggap dengan sarkasme. Padahal tujuan dari guru itu mendidik anak biar disiplin. Disentil sedikit kadang-kadang anaknya nggak terima, lapor sama orang tua. Jadi kalaupun itu harus terjadi, naudzubillah, terjadi di wilayah Polsek Mempawah Timur, saya sebagai abang meminta kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau restoratif of justice, sebagaimana itu juga menjadi amanah dalam undang-undang kita. Jadi jangan serta-merta nanti orang tua melapor ke polisi karena anaknya disentil, dicubit waktu ngaji. Jadi tentu ini harus menjadi perhatian bersama Pak. Karena ini menjadi kendala besar bagi para ustadz dan para kiai, khususnya guru ngaji Pak. Padahal kalau bicara soal ikhlas enggak ikhlas, guru ngaji itu sudah cukup ikhlas.
Kiai di pesantren juga insya Allah seperti itu, karena motivasinya adalah meneruskan perjuangan Nabi. Tapi ketika berhadapan dengan kondisi seperti ini kan bingung kita. Tidak dididik kasihan, tapi dididik dengan perhatian, yang kemudian anaknya melanggar kemudian diberikan sanksi. Malah kadang-kadang wali murid nggak paham, lapor sana sini, dianggap itu pelanggaran hak anak. Berbeda dengan zaman Ki Fakirul Ulum. Beliau ini kan alumni Naksabandiyah Ompul. Karena kalau bicara sanad Pak, seporana Ki Kosim, kamu Ki Kosim Ki Kosim putrana Ki Amin Fathul Bari, abah saya sama umi saya sama dengan panjenengan, penganut thariqah Naksabandiyah. Dulu baiatnya sama Hadratus Syekh Fathul Bari. Jadi kalau bicara itu, walaupun saya tidak berguru kepada Hadratus Syekh Fathul Bari, saya punya tanggung jawab moral, karena abah saya itu ikhwan thariqah kepada Syekhuna Fathul Bari. Saya sebagai anak wajib memiliki hormat dan respek yang sama kepada Allah yarham. Gitu loh Pak. Saya ini santri. Yang namanya santri bukan ketika selesai pendidikan selesai santrinya Pak. Saya seperti anak-anak ini sekitar 45 tahun yang lalu atau 47 tahun yang lalu, pulang ngaji, guru saya itu perempuan. Hari mon guru bini Bu, mon guru laki kan ngopengi pekuat. Mon guru bini nobi Kenny Bu. Tahu Kenny Pak? Nah, ini minta kecil sing tahu. Kenny kok, berarti kecil kok. Jadi guru perempuan saya itu ustazah pertama saya ngaji. Jadi sanad Quran saya perempuan pertama Bu. Saya itu dicubit, kecil cubitannya. Waktu ngaji ndak nangis, kan malu sama teman sebaya kan. Pande Pak Groma cereng. Aduh, laki. Bimi entari bi apa Zain? Bibi ustazah. Bi tak nangis. Itu bi di rumah Kenny mi kok. Pani buka kelampi kok oleh lepas. Serius kayak kulit kayak gitu nih. Sampai lepas kulitnya itu. Aduh monreng bini kan nempo iya kan. Monreng bini atunging alaunan Pak. Kentek kina dana. Jadi apa ya kakek. Sayyidina Umar itu siapa yang nggak takut dengan beliau Pak? Aduh, ada macam malam-malam kan. Kol 11 mempawah. Dia Pak ke Pontianak kol 2. Kan betul lah Dinda. Ya kan? Jam 11 di sini. Jam 2 di Pontianak. Jadi Umi bilang, kok bisa luka? Dicubit Mi. Iya kok bisa dicubit sama ustazah? Kamu nakal? Enggak. Benih nakal, meler. Tahu meler Pak? Di atasnya nakal Pak. Bodoh boleh atas apa? Pelenger Pak. Dan itu Pak Kades Pak. Endilalah. Bukannya Umi ngebela saya Pak Kades. Umi itu malah nambah. Sebundi emak sekiri Mi. Bener nak sekanan. Malah tak tentang jauh. Tobi Umi pada keluar dere Pak. Cungat tuga abah. Aduh kulit tobi Umi. Bener nak sokona. Allahu Akbar. Nah pada bun abah. Ra'aitul ilma sahibuhu karimun walau kana abahu li'am. Ilmu itu pasti memuliakan seseorang walaupun dia lahir dari anak petani, walaupun Anda anak pejabat, anaknya orang alim, bahkan anak nabi sekalipun, kalau tidak beriman dan kemudian tidak memiliki ilmu, sama. Jangan andalkan orang tuamu. Jadi kata abah,
tak mungkin aku membelamu di hadapan gurumu, sebab gurumu tahu bagaimana cara mendidikmu. Kalau seandainya Abah membelamu, yakin suatu hari engkau tidak akan menjadi orang yang berilmu. Kenapa? Engkau dimanjakan oleh keadaan. Walaupun kau lahir di pesantren, besar di pesantren, tapi nggak belajar pada gudung. Gudung itu bermakna al-Arabi bugeng. Ayo bah, bugeng. Oh tak ngaji pada bu, tak ngaji pada. Tapi putrana sampean siapa senika lana, cak kita kisah sekolah. Bener pun cak kita kisah sekolah takut labu. Iya pun sekolah lantai lemak kan tegi kan lu. Empon anak beri semangat, empon lah nak mengaji Bapak alim, Pak pinter, Pak cerdas, sopaju sebudian, pada ben Pak Kades. Pak Kades orang pinter, alim, teti Kades boleh, teti gaji oleh 2. Lo aman bu. Tapi kalaupun memang dia anaknya nggak mau belajar, mau anaknya siapapun dia sama. Karena ilmu itu nggak datang otomatis bu. Ilmu itu cahaya dari Allah. Nah bagaimana mungkin ilmu masuk ke dalam hati kalau 4 komponen utama kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak terpenuhi. Ini untuk santri. Syarat seseorang untuk memudahkan ilmunya Allah dan ilmunya manfaat cuma 4. Biar tidak lama-lama ini. Yang pertama saful qalbi. Hatinya harus bening, bersih. Maka anak-anak kecil ini kenapa masuk ke TPQ, Taman Pendidikan Quran, masuk madrasah, masuk pondok pesantren, hatinya masih polos, niatnya masih bersih, masih jernih, bening, nggak ada niatan apa-apa. Itu yang pertama, saful qalbi. Syaratmu ngaji, syaratmu di pondok, saful qalbi, bersihkan hatimu. Yang kedua hiluz zadi, bekalmu halal. Modal dari orang tuamu dari halal, bukan yang haram. Contoh paling mudah, kita pakai mobil, pakai sepeda motor, ya bahan bakarnya harus bahan bakar murni. Kalau tercampur oleh air biarpun sedikit, depak akan membawa Allah mati. Nampu dorong. Tak jalan, pada buka busi ngelambe. Apa ngelambe bahasa Indonesianya ya? Ngelambah pak, ngelambah pak. Ya. Ngelambah. Ya seperti itu juga dengan jabatan. Ya kalau halal mantap jalannya. Tapi kalau nggak halal bahaya pak. Aduh can Pak Dewan tahu deh mulai begele. Yang nomor 3, doaul walidain. Doa dari kedua orang tuamu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dijelaskan dalam beberapa kitab, termasuk yang ditulis oleh ulama-ulama setelahnya. Apa kelebihan orang tua Imam Syafi'i? Kelebihan orang tua Imam Syafi'i Syekh Idris, karena nama beliau itu kan Muhammad, ayahnya Idris. Jadi Syekh Idris ini dengan ibunya itu ahli ibadah. Suatu malam ketika ibunda beliau bangun sekitar pertengahan akhir malam, sepertiga akhir malam, kemudian bersama ayahnya itu bersusah payah salat dan sujud kepada Allah. Ketika mau salat, ibunda beliau itu menimba air. Zaman dulu kan ditimba pak, nggak ada mesin. Imam Syafi'i kan lahirnya di Gaza. Gaza itu sekarang yang lagi perang, yang ada di Palestina itu. Sedangkan Ibnu Hajar al-Asqalani, pensyarah Fathul Bari, atau dalam kitab Syarah Fathul Bari, pensyarah Sahih Bukhari, itu lahirnya di sebelahnya, di Asqalon, yang hari ini menjadi bagian dari negara Israel. Ketika airnya ditimba, yang naik bukan air, emas batangan penuh 1 ember. Nih, ibu-ibu kampung apa ini? Pasir Palembang. Mun lekhu sopu nyelo aing kolam untuk wudu saya keluar emas kalah. Dolah ya. Mi ale mana nih? Ya udah yang paling dekat. Pak Kapolsek, besok istri nimba air di kolam, mau wudu tuh, mau sholat subuh atau tahajud, tiba-tiba dalam ember itu emas semua. Mau diambil tidak? Dolah pada gini.
Karo-karuan. Apa-apa waris rezeki kok. Ya tak salah munjian. Ya ke fakir, pon tu debi ajunan. Pada. Ayo monde ya moli kok. Apa boleh saya aja kiai pada lebur kena. Patot tuan ke fakir, Pajero ya Allah. Ya serontorona Fortuner ya Allah. Lah gini loh Pak. Orang tuanya Imam Syafi'i ketika embernya itu diangkat dan emas batangan, apa kata ibunya? Ya Allah, bukan aku tidak berterima kasih atas nikmat dan rezeki ini ya Allah, tapi saya tidak butuh ini ya Allah. Saya hanya butuh air untuk wudhu sujud kepadamu ya Allah, untuk mendoakan anakku Muhammad ya Allah. Dibuanglah itu Bu. Mun leku bu ibu nembe aing pas penuh emas batangan pas temu bi tetangga deh buang buka nggak siapa yang kau bale betul budak nih nimba lagi Pak, keluar emas lebih banyak. Apa kata ibunya? Ya Allah, bukan aku tidak bersyukur atas nikmat dan hadiah ini ya Allah, tapi sesungguhnya aku sedang membutuhkan air untuk sujud kepadamu, mendoakan anakku Muhammad yang sedang belajar. Ini buang pole. Aduh, gila buang nih kau. Mohon kena kerengkin tobi apa kelagi nah. Alon jaga kau. Saya lemin nih kau. Mumpung kita jauh kok. Yang terakhir, alhamdulillah, ember yang terakhir itu isinya air. Nangis ibundanya Imam Syafi'i, kemudian berwudu dengan air itu. Kemudian cerita kepada suaminya. Apa jawaban suaminya? Ya Allah, terima kasih ya Allah, sudah engkau kirimkan kepadaku seorang istri dan seorang ibu yang salihah. Aduh, mau narengkin toh palaporan kelah kenang. Ibu ada mana buang. Baik ngaji ya ke. Ari ala kok sawit cek repot. Wah emas buang iki. Agrunggung 5 tahun kita amare pemilu ketemu pemilu Pak Kunci Agrunggung. Bicara pemilu ini Pak Dewan modalnya berapa kemarin Pak? Bagi cerita dong. Spill harga Pak. Yang nomor 4 kata Imam Syafi'i, biar anaknya mudah menerima ilmu Allah. Yang keempat, ridha syekh, ridhonya sang guru, ridhonya kiai. Maka secara moral kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah mengatakan, man 'allamani harfan, barang siapa yang mengajari aku satu huruf saja, alif atau ba atau ta atau tha atau jim, kuntulahu 'abdan, aku layak menjadi hamba bagi dirinya. Kalau seandainya guruku yang mengajarkan aku alif, apalagi Fatihah, apalagi seluruh Al-Quran, rela aku dijual oleh guruku menjadi budak. Saking betapa pentingnya seorang murid itu dalam proses belajar dan selepas belajar memposisikan diri sebagai cangkir yang kosong. Kalau cangkirnya kosong, dia harus dipenuhi dengan isi khidmah dan ilmu. Melalui siapa? Melalui guru yang mulia. Karena beliau adalah penyambung lidahnya Rasulullah dan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya lihat sudah mulai banyak yang ngantuk, saya tidak lama lagi. Kasihan ibu-ibu. Berapa jam lah dah? Punten nesar Pak. Nesar kan ini kan. Karena lekuk pula banyak kegiatan Pak. Abok lah abid. Aduh ada kelero dia. Seporana Bu iki. Seporana iki. Monoreng napa Pak? Kini kaki kalau mat kini kaki mat. Ngarang ko bi kaki yang hutan di bini taman. Tetangga gula nambah heran iki para Ustad. Gula jarang icompok. Di dalam 1 tahun itu kan saya memang 70% itu di luaran. Jadi entah itu di Indonesia ataupun di beberapa negara.
Mereka heran bukan karena saya nggak di rumah, herannya jarang di rumah, anaknya banyak, Pak. Jangan tak kebilian nih. Iya, kalau anak saya dilihat itu bukan kayak wajah saya semuanya, mirip ibunya. Karena saya menikahi perempuan Jawa Barat yang paling cantik waktu itu. Me bahasa kayak apa kakek? Cinta bini saya ketemu ini. Sempajaan anda tereng soleh bu, tereng soleh ya. Jadi nggak kira, ya masih tadi laki si anu. Jadi kalau setiap bangun pagi jam 3:30, saya biasa bangun dengan istri. Saya mohon maaf, ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat Pak Kapolsek. Jadi saya tidak pernah membiasakan memanggil istri saya dengan namanya, Pak. Nggak pernah. Nama istri saya itu Mia Sumiati Jafar. Lu apa? Iya mau maturkan hanya Mama sudah. Iya paling keren ya mau ninten lagi. Saya ada Pak. Pak Kiai. Aduh sama orang ada Kiai. Ada macam tahu li amplop bongku kena. Aduh mau tahu dah ya Allah. Engkau benih setengah wali kena, wali baru setengah. Jadi saya biasakan panggil istri itu dengan panggilan paling indah. Serius, so sweet. I'm so sorry. What's the meaning about me? Why? Kesyada ya Ustaz wallah. Saya kalau bangunkan ya, siapa nama antum? Ismukum kering? Ustaz Sa'ad. Ini inspirasi. Kalau saya bangunkan itu, dari 25 tahun yang lalu saya tidak berubah. Saya peluk dari belakang. Lo. Jangan adunging ria. Saya bilang begini, bangun cantik. Istri saya senyum, apa ganteng? Salah boleh. Menoreng kinto palay jaga ban soko kan? Cukup dah. Wallah. Yes. Kullu kalami haq wallah. Jadi akhirnya kami bangun. Ada macam hari cerita ya. Jadi kami sama-sama itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, kami tidak meminta banyak dari nikmat anak. Kami hanya meminta anak-anak kami menjadi orang yang senang ibadah kepada-Mu ya Allah. Kalau seandainya anak kami pintar dan hebat soal dunia, boleh jadi kami beruntung, tapi boleh jadi kami rugi ya Allah. Tapi ketika anak kami menjadi anak saleh yang sering disebut sebagai qurratu a'yun, kami adalah orang yang paling beruntung di dunia, lebih-lebih di akhirat. Anak-anak saya, qadarullah, wajahnya bukan kayak saya bu. Wajahnya mirip orang-orang Maroko semua. Itu ada saya bawa satu itu. Namanya Mas Ziyad itu. Kalau yang nomor 2 itu malah mirip bintang Pakistan, India itu. Iya. Dulu orang mengira anak saya itu Saruhkan. Karena orang Madura kan banyak mirip-mirip India namanya Pak. Iya kan? Sarikan, Martikan, Marsukan, Munikam. Sampai bini gula tanya, Abi kan Madura, Sampang. Kok namanya Zen? Seharusnya kan Madholi. Ya karena mbah saya itu pesantren, mbah saya itu santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mbah saya. Jadi dulu ngaji pertamanya itu di Sampang kepada Hadratus Syekh Khalil Bangkalan. Selepas dari Syekh Khalil Bangkalan baru ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan pesan beliau satu. Makanya kemudian saya juga berkhidmat di NU. Sehingga berdepan kata anak bentang kompoi tangkong tak ketemon debu nembah cek sampai tangan anak lupa cek sengko andi kuru
saya sampet Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Muntang anak atau betang kompoi khidmat nang Nahdlatul Ulama berarti ngargai sengkok bentang guru. Makanya saya itu sampai hari ini walaupun susah payah, ya biasa namanya manusia, saya berkhidmat di Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan ini manfaat di jalan Allah. Jadi ibu ya, nanti bilang sama suaminya, coba berapa torok din kezen Muhsin malam roka. Siapa le bangun cantik kok. Cantik apa jogi kini kali dua. Iya biarpun begini aku kan pernah cantik sayang. Coba lihat mbah itu. Mbah itu umurnya berapa mbah? Nje, yosone panjenengan pinten? Dumalah. Wallah awet tua ya. Ya Allah mbah, subhanallah. Umur sampean apa mbah? Umur panjenengan iki? Petong polo, subhanallah. Kelihatan dari sini 17 tahun mbah. Tapi lebih baik nggak usah dilihat. Nggih matur pangapunten hadiripun panjenengan sedanten, hadirnya panjenengan sedaya. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedanten diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya jadi orang salih dan salihah, jadi pemimpin agama di masa yang akan datang. Dan sebagai bagian paling akhir, mari kita ucapkan selamat Haflatul Imtihan Pondok Pesantren Darul Falah Imamiyah yang ke-11 tahun 2025. Tepuk tangan untuk Darul Falah Imamiyah. Subhanallah, keren. Mohon maaf jika benar pasti datangnya dari Allah, dan jika salah saya yakin itu kesalahan dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita dan bertemu pada majelis yang akan datang. Pun panjenengan saos. Kula cuma Rabbana atina. Apa su? Engkau yang di bini su. Saya tidak akan tergoda olehnya. Biar aku saja yang menggodamu. Selebe udah. Santai kawan. Ala hadhihi niyah bijahin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya juga minta doanya, mudah-mudahan saya dalam perjalanan sama Mas Jumat. Wah itu Pak luar biasa tadi perjalanannya Pak, pelan Pak. Kan saya budi ngal tau kapi. Kamu Pak Jumat. Bangki ngarang hulu jangan top. Apa Pak Jumat? Hambatan kecil. Oh, tahu jangan kita kerengal toh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah ya rabbana ya rahim ya ghafur la yaghfirudz dzunuba illa anta ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah wa ilaikal juhdu wa minkat tuqlan ya rabbal alamin. Allahumma inna hadha ad-du'a du'a al-mustad'afin wa raja'ana raja' al-khaifin. Narju rahmataka wa nakhsha 'adabak wa anahna matayana bi babika ya dzal jalal wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kama wa'adtana wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an wa kama amartana ud'uni astajib lakum fastajib du'ana ya rabbal alamin bi jahi nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ijma'na fi yaumil qiyamah. Allahumma ijma'na fi yaumil qiyamah. Allahumma ijma'na fi yaumil qiyamah fi zumrati nabiyyika wa khalilika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a ummahatina wa abaina wa ustadina wa ustadatina
أمهاتنا ومعلمنا ومعلمتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا وتجارة لن تبور وذنبا مغفورا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وارزقنا بالصيام والقيام وتلاوة القرآن يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والله الموفق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.